down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Nida Nabikoh dengan NIM 126103202107. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu politik dan bagaimana Islam memandang politik. Pertanyaan pertama yaitu mengenai pengertian politik menurut para pakar atau para ahli. Yang pertama yaitu pengertian politik dari Andre Hewitt. Pengertian politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang mana berarti hal tersebut tidak terlepas dari gejala konflik dan juga kerjasama. Yang kedua yaitu dari Gabriel A. Almond. Pengertian politik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan kendali perbuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu dan juga di wilayah tertentu, di mana kendali ini digosongkan lewat atau melalui instrumen yang sifatnya otoritatif dan juga koersif. Yang ketiga yaitu teori klasik Aristoteles. Menurut beliau, pengertian politik adalah suatu usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang keempat yaitu Miriam Budiarjo. Pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan juga melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Pertanyaan kedua yaitu beberapa landasan dalam Islam mengenai politik. Politik dalam Islam harus berlandaskan kepada tauhid, risalah, dan juga kekhalifahan. Tanpa ketiga landasan tersebut, maka suatu aktivitas politik akan terjebak untuk menghalalkan segala cara guna mencapai tujuan. Dalam Al-Quran, landasan politik dalam Islam sudah dijelaskan, yaitu yang pertama, prinsip kedaulatan, yang kedua, prinsip keadilan, ketiga, prinsip musyawarah dan juga ijma', yang keempat, prinsip persamaan, dan yang kelima adalah prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, dan yang terakhir adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai analisa mengenai apakah Islam mengamini politik dan juga apakah Islam memiliki suatu penawaran prinsip mengenai politik yang berbeda dengan yang lain. Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Jika yang dimaksud politik adalah siasah, yaitu untuk mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan mengenai pentingnya siasah ini. Bahkan dalam Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu mengenai urusan umat. Tetapi jika siasah diartikan sebagai suatu orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana untuk menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah. Tetapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Islam sendiri memiliki konsep yang khas mengenai politik. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa digunakan atau bisa melengkapi konsep yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh agama Islam sendiri. Sebab jika Islam hanya bercorak terhadap politik tanpa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Prinsip politik dalam Islam tidak jauh berbeda dengan prinsip politik pada umumnya. Dalam Islam terdapat 7 prinsip politik, yaitu yang pertama amanah. Dikarenakan seorang politisi adalah pemegang mandat rakyat atau konstituen di mana di dalamnya terkandung sebuah perjanjian atau baiat
atau istilahnya pemilu, maka dalam menjalankan amanah merupakan sebuah kewajiban. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua yaitu keadilan atau adalah, merupakan sebuah prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam sebagai soko dalam bernegara. Keadilan harus dijalankan dengan kejujuran, ketulusan, dan juga integritas. Keadilan ini berlaku untuk semua makhluk tanpa memandang status sosial, ras, suku, agama, maupun kedekatan hubungan. Prinsip yang ketiga yaitu musyawarah atau syura, di mana musyawarah merupakan sebuah etika politik yang utama yang bersifat komunikatif dan dialogis. Musyawarah merupakan sebuah media mencapai hasil mufakat atau disebut juga sebagai pengambilan jalan tengah. Dengan musyawarah, totalitarianisme dan pengumpulan kekuasaan pada suatu orang yang lebih berpotensi keliru dapat diminimalisir. Yang keempat yaitu kebinekaan dan juga kebangsaan. Kebinekaan merupakan hal yang niscaya dan dalam konteks bernegara, semua mempunyai hak dan juga kewajiban yang setara, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi dalam suatu susunan piagam Madinah. Prinsip yang kelima yaitu kebebasan atau huriyah. Dalam kehidupannya, manusia dihadapkan pada suatu konsekuensi dan juga tanggung jawab. Itu meniscayakan adanya sebuah kebebasan dalam memilih setiap langkah kehidupan. Dalam hal ini, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan beragama, tidak menafikan pentingnya dakwah dan dalam konteks bernegara di ruang publik. Kebebasan seseorang harus dibatasi oleh kebebasan orang lain. Prinsip yang keenam adalah kemaslahatan dan juga kesejahteraan, merupakan salah satu tujuan utama didirikannya sebuah negara. Karena itu dalam politik seorang negarawan harus berorientasi pada kemaslahatan dan juga kesejahteraan rakyat. Yang ketujuh yaitu prinsip perdamaian atau salam. Pada dasarnya Islam merupakan suatu agama yang mencintai perdamaian. Dalam kondisi damai pula, Islam bisa didialogkan kebenarannya dengan umat agama lain.